di mana yang satunya ini ada soal ya, misalnya ada soal, ini ada kotak seperti ini, namun di PDF yang satunya ini kita tidak bisa mengisi apapun ya. Artinya namanya PDF kadang kita kan tidak bisa interaktif gitu, artinya kita tidak bisa mengisi apapun atau memberikan perlakuan apapun di dalam PDF ini ya. Misalnya di sini contoh soal PDF 1 ini kita tidak, misalnya ada pertanyaan kita tidak bisa mengisi. Nomor 2 juga kita tidak mengisi. Ini ada jawaban yang perlu diisi juga nggak bisa. Kemudian pertanyaan ini misalnya pilihan-pilihannya misalnya benar atau salah juga kita tidak bisa diisi. Artinya seperti form biasa gitu tidak bisa. Nomor 5 ini kita tidak bisa memberikan jawaban di salah satunya. Oke, baik, sekarang kita akan coba PDF yang isinya sama tapi filenya berbeda. Oke, kita coba buka ya teman-teman. Di sini saya klik. Nah, teman-teman bisa melihat kalau yang tadi tidak bisa diisi. Nah, sekarang di sini kita bisa mengisinya. Nah, ini teman-teman kita bisa mengisinya. Jadi jawaban di file PDF-nya bisa kita isi. Jadi kalau misalnya nah di sini nanti ada scrollnya juga teman-teman. Ini ada scrollnya. Kemudian ini juga bisa dijawab. Kemudian misalnya ini bisa dijawab. Jadi nanti teman-teman yang jadi guru bisa membuat ini dan siswanya bisa menjawab lalu dikumpulkan ke Bapak Ibu guru semuanya. Atau jika teman-teman yang sedang penelitian bisa kasih respon kuesioner, survei, hasilnya bisa dikumpulkan ke teman-teman semuanya. Nah, kemudian ini pertanyaannya juga bisa kita pilih jawabannya, nanti ini benar atau salah. Misalnya ini benar, kita berarti jawabannya benar seperti ini. Kemudian pilihan gandanya kita bisa klik mana yang kita pilih. Jika sudah, kita bisa simpan. Nah, setelah filenya disimpan bisa dikirimkan ke gurunya atau ke orang yang menyebarkan form ini. Halo, jumpa lagi dengan tutorial saya. Masih di channel Eko Risdianto, channel yang membahas tentang seputar teknologi pembelajaran, baik itu tips dan trik penggunaan software yang berkaitan dengan pembelajaran, desain presentasi untuk kegiatan pembelajaran, review gadget dan teknologi yang berkaitan dengan pembelajaran, yang tentunya bisa membuat kita menjadi lebih inspiratif, inovatif, kreatif, dan produktif. Nah, bagi teman-teman yang merasa channel ini sesuai dengan konten-konten yang teman-teman inginkan, langsung saja subscribe channel ini ya. Karena dengan subscribe teman-teman akan selalu mendapatkan update tutorial-tutorial yang kami berikan. Halo, jumpa lagi dalam tutorial saya. Semoga Anda dalam keadaan sehat selalu. Masih dalam channel Eko Risdianto. Pada kesempatan kali ini kita akan memberikan sebuah ide kreatif dalam pembelajaran ya. Pada tutorial sebelumnya kita sudah belajar tentang bagaimana cara membuat soal interaktif di PowerPoint. Seperti ini ya teman-teman. Kemudian beberapa template PowerPoint yang sudah kita buat dan bagikan kepada teman-teman semua. Dan juga di 2 hari yang lalu kita sudah bahas tentang bagaimana cara pembuatan e-book menggunakan Flip PDF profesional dan Flip PDF corporate, dan juga bagaimana cara mengonlinekan. Dan di sini yang di terakhir kemarin kita sudah belajar membuat sebuah template presentasi untuk tema mata pelajaran tertentu ya. Yang dimana nanti aset belajarnya bagi teman-teman yang ingin ikut belajar silahkan akses, dan aset belajarnya bisa download secara gratis. Dan beberapa template yang di sini kita berikan juga bisa di-download secara gratis. Baik teman-teman, kali ini kita akan membahas sebuah tutorial yang menarik dan mungkin penting bagi teman-teman di mana saat ini kondisinya masih dalam pandemi COVID, masih work from home. Jadi bagi
pembelajar dan juga si pengajar dan pembelajar ada keterbatasan-keterbatasan. Nah, ini mungkin ide ini bisa diadaptasi, bisa teman-teman ikuti dan bisa diterapkan nanti dalam proses pembelajaran. Seperti apa, teman-teman? Di sini kita akan lihat ya. Saya memiliki dua buah file. Satu sebuah soal dalam bentuk PDF, di mana yang satunya ini ada soal ya, misalnya ada soal, ini ada kotak seperti ini, namun di PDF yang satunya ini kita tidak bisa mengisi apapun ya. Artinya namanya PDF kadang kita kan tidak bisa interaktif gitu, artinya kita tidak bisa mengisi apapun atau memberikan perlakuan apapun di dalam PDF ini ya. Misalnya di sini contoh soal PDF 1 ini kita tidak, misalnya ada pertanyaan kita tidak bisa mengisi, nomor 2 juga kita tidak mengisi, ini ada jawaban yang perlu diisi juga nggak bisa, kemudian pertanyaan ini misalnya pilihan-pilihannya misalnya benar atau salah juga kita tidak bisa diisi, artinya seperti form biasa gitu tidak bisa. Nomor 5 ini kita tidak bisa memberikan jawaban di salah satunya. Oke, baik, sekarang kita akan coba PDF yang isinya sama tapi filenya berbeda. Oke, kita coba buka ya teman-teman. Di sini saya klik. Nah, teman-teman bisa melihat kalau yang tadi tidak bisa diisi. Nah, sekarang di sini kita bisa mengisinya. Nah, ini teman-teman kita bisa mengisinya. Jadi jawaban di file PDF-nya bisa kita isi. Jadi kalau misalnya nah di sini nanti ada scrollnya juga teman-teman. Ini ada scrollnya. Kemudian ini juga bisa dijawab. Kemudian misalnya ini bisa dijawab. Jadi nanti teman-teman yang jadi guru bisa membuat ini dan siswanya bisa menjawab lalu dikumpulkan ke Bapak Ibu guru semuanya. Atau jika teman-teman yang sedang penelitian bisa kasih respon kuesioner, survei, hasilnya bisa dikumpulkan ke teman-teman semuanya. Nah, kemudian ini pertanyaannya juga bisa kita pilih jawabannya nanti ini benar atau salah. Misalnya ini benar, kita berarti jawabannya benar seperti ini. Kemudian pilihan gandanya kita bisa klik mana yang kita pilih. Jika sudah kita bisa simpan. Nah, setelah filenya disimpan bisa dikirimkan ke gurunya atau ke orang yang menyebarkan form ini atau file PDF ini. Oke, jadi teman-teman, nah teman-teman bisa ini ya. Jadi ada dua buah file yang berbeda. Satu tidak bisa diisi dan yang satu bisa diisi. Nah, nanti file PDF ini bisa dikombinasikan, yang bisa diisi ini dikombinasikan dengan tutorial kita sebelumnya. Contohnya apa yang kemarin ya, di PowerPoint kemarin kita belajar di template ini, Ini ada template ini ya. Oke. Sebentar. Kita buka yang kemarin ya. Oke, yang ini teman-teman template 160. Nah, teman-teman bisa nanti letakkan di materi soal ya. Materi soal juga. Misalnya teman-teman kemarin pilihannya bisa dibuat menggunakan yang PowerPoint seperti ini ya, dikombinasikan ya. Nanti teman-teman bisa pilih. Ini kan yang kemarin. Ini yang soal. Ataupun nanti bisa dibuat QR code-nya seperti ini. Soalnya nanti jadi dia akan melink ke file PDF yang bisa diisi tadi. Nah, baik, bagaimana cara membuatnya? Mari kita simak tutorial berikut ini. Baik teman-teman, yang pertama yang perlu teman-teman siapkan adalah nanti teman-teman membuat soal dulu di Word ya. Teman-teman bikin soal di Word. Ada soal seperti ini ya, ada soal seperti ini. Kemudian kalau dia esai ya bikin aja bagian kotaknya seperti ini ya. Kemudian ini yang kotak yang nanti kita bisa scroll. Jadi walaupun kotaknya kecil, tapi kalau jawabannya panjang nanti dia bisa scroll. Nah, kemudian model yang kedua, kotak yang tidak bisa di scroll. Kemudian ini contohnya soal yang memerlukan jawaban singkat ya. Misalnya satu kata, dua kata atau beberapa kata ya, jawaban singkat.
Kemudian yang jenis keempat adalah benar dan salah ya. Di sini saya berikan beberapa pilihan, asumsinya nanti teman-teman yang membuat soal tuh jenisnya yang mana nanti bisa mudah dimengerti. Baik, nah ini saya anggap teman-teman sudah bisa membuat soalnya seperti ini ya. Nah, jadi cara buat kotaknya di Word tinggal pilih Insert, kemudian Save, kemudian pilih kotak nih, rectangle, drag aja seperti ini. Oke, kemudian pilih warnanya yang sesuai yang teman-teman inginkan. Ini hanya untuk memudahkan kita. Saya misalnya pilih yang ini misalnya. Kemudian ini biar kotak bagian luarnya ini tidak muncul, kita bisa pilih format, save outline, kemudian no outline. Nah, kemudian kita duplikat saja, tekan kotaknya, Ctrl D. Ini duplikat ya, biar mudah seperti ini. Oke. Kemudian kita bisa perkecil ya, seperti ini misal. Kemudian kita duplikat lagi, tapi kita kecilkan lagi untuk bagian yang bawah. Oke. Seperti ini. Kotak ini digunakan nanti untuk memudahkan kita membuat form di PDF-nya agar mudah menandai ya bagian kotaknya seperti apa, bagian isinya bagian mana gitu. Nah, kemudian kita duplikat lagi, letakkan di sini. Oke. Kemudian ini biarkan saja. Ini kita lihat seperti ini. Nah, jika sudah, teman-teman nanti simpan file Word-nya. Misalnya di sini saya namanya contoh soal tutorial. Oke, setelah disimpan, file save ya. Nah, kemudian kita akan rubah dia jadi PDF. Caranya file save as, letakkan di mana misalnya di sini. Di D ya, misalnya saya contohkan di sini file D. Nama filenya aslinya adalah contoh soal tutorial Word. Nah, kita simpan dalam bentuk PDF. Oke, jadi jika sudah, teman-teman save. Oke, jika sudah tersimpan, kita mendapatkan file PDF-nya kan. Oke, nah ini adalah file yang belum bisa diisi. Nah, kita akan nanti belajar tentang bagaimana cara membuat agar ini nanti bisa diisi ya. File ini bisa diisi. Oke, baik, sekarang kita close dulu. Nah, untuk bisa diisi, teman-teman, file PDF ini bisa diisi, teman-teman nanti kunjungi ya, kunjungi namanya, buka aja Google, kemudian klik aja PDF Escape ya, PDF Escape, kemudian klik di sini. Nah, nanti teman-teman ini ada URL-nya, pdfescape.com, kita klik di sini. Oke, nah ini adalah halamannya. Teman-teman bisa pilih nanti pilih yang free online misalnya di sini. Kita pilih yang free online. Oke. Nah, sekarang kita akan upload file PDF yang tadi kita buat ya. Sekarang kita upload file PDF-nya. Teman-teman bisa drag langsung misalnya filenya tadi di apa? Di D ya, tadi di D, misalnya di D tadi kan filenya contoh soal tutorial yang ini ya, contoh soal tutorial, kita bisa drag aja seperti ini. Nah, ini nanti diproses. Nah, ini sudah seperti ini ya. Oke. Tadi caranya di drag, kalau mau select choose file juga bisa. Nah, setelah masuk seperti ini teman-teman, ini adalah fitur yang ada di PDF Escape. Nah, untuk memasukkan bagian yang bisa diisi, teman-teman pilih di sini adalah form filenya. Kita klik di sini. Nah, karena ini dalam isiannya nanti harapannya orang yang menjawab ini adalah, atau siswa nanti yang menjawab ini adalah dalam bentuk uraian, berarti kita pilih yang teks paragraf, select, kemudian drag di sini ya. Nah, ini seperti ini. Nah, ini maksudnya kotak tadi untuk apa? Untuk memudahkan kita menseleksinya. Oke, jika sudah, klik kanan, Object Properties. Nah, karena ini nanti yang soal pertama bisa memungkinkan kita scroll jawabannya, nanti walaupun panjang nanti dia mengizinkan untuk scroll teksnya, kita biarkan saja, kemudian pilih OK. Kemudian yang kedua, ini kita
Ya, nanti pilih juga teks paragraf, select ya. Kita undo dulu ya. Nah, ini kita yang kedua, select teks paragraf juga. Kemudian drag seperti ini. Nah, kalau yang pertama tadi bisa di scroll nanti jawabannya, kalau yang ini kita misalnya nggak bisa di scroll gitu. Berarti kita membatasi jawaban dari jawaban dari siswa misalnya. Kita pilih object properties. Nah, ini kita checklist yang do not scroll ya. Klik, kemudian alignmentnya left ya, pilih OK. Oke, ini yang membedakan yang atas bisa di scroll, nanti jawabannya yang ini tidak bisa di scroll. Oke. Kemudian kalau jawaban pendek bagaimana? Kalau jawaban pendek, klik form fill, pilih yang teks saja, select. Nah, kita drag seperti ini. Oke, nah ini bisa kita pindah-pindah ya teman-teman, bisa pindah-pindah, dipaskan saja. Kemudian yang berikutnya kita pilih yang, karena dia nanti ada drop down-nya jawabannya, kita pilih yang drop down. Kita pilih yang drop down, select, klik pada bagian sini. Nah, ini jawabannya kan nanti bisa beberapa. Kalau ini jawaban benar salah, berarti jawabannya benar atau salah. Di sini kita klik object properties. Jawabannya kita masukkan di sini. Benar, enter, salah. Nah, kalau teman-teman nanti jawabannya lebih dari 2 ya tinggal tambahkan aja. Misalnya jawaban apa. Kalau jawabannya nanti pilihannya benar salah, kita masukkan benar dan salah saja. Oke, pilih OK. Nah, ini bisa dipilih ya. Nah, ini muncul ya. Setelah diklik ini muncul benar atau salah. Oke. Nah, berikutnya adalah yang pilihan ganda ini ya. Kita pilih form fill, pilih yang radio button. Radio button kita select, kita drag seperti ini. Nah, letakkan di atasnya. Kemudian klik kanan, duplikat untuk pilihan yang B. Kemudian klik kanan, duplikat lagi sampai teman-teman mendapatkan jawaban E ya. Karena jawabannya 5 ini, pilihannya 5 sampai E. Jadi teman-teman sesuaikan, duplikat. Nah, seperti ini. Nah, teman-teman, ini sudah selesai ya. Ini sudah selesai, jadi nanti PDF yang kita buat nanti ini bisa diisi oleh responden atau siswa yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita berikan. Baik, selanjutnya langkah berikutnya gimana? Teman-teman simpan ya. Di sini ada save and download PDF. Kita klik di sini. Kita tunggu beberapa saat. Nah, teman-teman, ini sudah selesai kita download. Nah, file inilah yang nanti kita akan berikan ke mereka ya. Nah, sekarang kita membandingkannya gimana? Oke, baik. Cara membandingkannya kita cek di file download ini. Ini adalah soal contoh soal tutorial ya, contoh soal tutorial yang barusan kita buat. Kita sekarang biar membedakan dengan yang sebelumnya gimana? Kita rename dulu ya, hasil ya. Contoh hasil tutorial. Oke, sekarang kita cut dulu, letakkan di D tadi. Oke, nah aslinya PDF-nya ini, hasil yang ada isinya ini. Kita coba klik ya. Ini contoh soal tutorial yang awal, PDF-nya. Kita buka. Ini nggak bisa diisi ya teman-teman. Ini nggak bisa diisi ya. Paling nambahkan ini aja kalau menselect seperti ini ya. Nah, tapi yang bisa diisi yang mana? Yang bawah, yang hasil. Klik 2 kali. Nah, ini sudah bisa diisi. Nah, seperti ini. Ya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini juga bisa diisi, ini juga bisa diisi. Ini ada pilihannya. Oke, kemudian ini tadi kurang pas ya, letakkannya tadi kurang pas. Bisa dijawab ini ya. Bisa dijawab. Nah, kalau nanti mereka mau simpan tinggal di save aja. Tinggal di save aja. Nah, misalnya di save ya, teman-teman, ini udah disimpan. Nah, kalau sudah dibuka lagi, nah ini sudah ada jawabannya semua.
Sudah ada jawabannya semua ya, sudah ada jawaban semua. Kita tinggal menerima aja jawaban dari mereka seperti itu. Oke, baik teman-teman, semoga mudah-mudahan udah diinikan ya, sudah mengerti. Nah, bagaimana cara menggabungkan nanti di file PowerPoint yang sudah kita buat? Contohnya ini bagian soal ya, ini misalnya bagian soal, ini kita duplikat saja. Kok tadi kan yang pilihannya di template 160 tadi kan soalnya seperti ini. Nah, kita untuk referensi buat teman-teman, jadi pertimbangannya ada cara lain. Nah, file PDF ini teman-teman unggah di Google Drive ya, yang ada bisa diisinya ini diunggah di Google Drive. Lalu teman-teman buka aja Google, kemudian QR code ya, QR code generator ya, misalnya QR code generator, kita klik. Kemudian klik aja, misalnya bebas teman-teman mau yang mana, misalnya yang ini juga boleh. Nah, URL file di Google Drive-nya teman-teman klikkan di sini ya, dipastekan di sini URL PDF yang kita upload yang bisa diisi tadi. Kemudian nanti hasil QR code-nya nanti di sini. Nah, ini nanti kita copy hasilnya, kita copy, kita masukkan di PowerPoint-nya. Jadi maksudnya gimana? Jadi jika nanti kita bagikan file PowerPoint ini ke siswa, mereka ada instruksi misalnya silahkan soalnya akses melalui kode QR code ini. Jadi ketika mereka scan QR code ini menggunakan handphone mereka nanti bisa download file PDF-nya yang bisa diisi tadi. Nah, kemudian hasil yang mereka isi nanti dikumpulkan lagi kepada teman-teman semua atau para bapak guru semua. Baik, demikian ya teman-teman. Ini misalnya di sini kita kasih instruksinya ya. Oke, kita misalnya kasih peringatan sini, misalnya kasih instruksi. Oke, seperti ini. Nah, tinggal disimpan kembali. Jadi, teman-teman, ini ada tutorial kali ini kita ada referensi baru tentang bagaimana mengkombinasikan template PowerPoint yang kita sudah buat dengan soal-soal, baik soal PowerPoint yang interaktif ya, ataupun soal-soal yang bisa dibuat menggunakan PDF yang bisa diisi tadi. Oke. Ini adalah template 160 yang teman-teman bisa pelajari. Oke, baik, semoga bermanfaat ya. Baik, demikian tutorialnya. Bagi teman-teman yang menyukai video ini silahkan tekan tombol like dan subscribe bagi teman-teman yang mau ikut belajar tiap hari tentang trik-trik menarik tentang seputar pembelajaran dan teknologi pembelajaran. Sampai jumpa dalam tutorial menarik berikutnya. Terima kasih.